Kanker serviks masih menjadi pembunuh kedua terbanyak pada populasi wanita di Indonesia maupun di dunia. Oleh sebab itu, setiap wanita yang telah menginjak usia 21 tahun dianjurkan untuk mulai rutin melakukan deteksi dini kanker serviks. Jika ditemukan pada stadium dini, kanker serviks masih bisa disembuhkan. Dalam dunia medis, ada dua metode yang umum digunakan untuk mendeteksi dini kanker serviks. Anda mengenalnya sebagai Pap smear dan IVA atau inspeksi visual dengan asam asetat. Lalu, apa perbedaan dari kedua pemeriksaan tersebut? Perbedaan mendasar Pap smear dan IVA terletak pada prinsip dan akurasi pemeriksaan. Saat melakukan Pap smear atau IVA, petugas akan memasukkan spekulum atau alat dengan bentuk serupa cocor bebek ke dalam liang vagina agar dapat melihat kondisi serviks. Sedangkan pada Pap smear, sampel sel serviks diambil menggunakan sikat halus. Sampel lalu dikirim ke laboratorium untuk diperiksa dengan menggunakan mikroskop. Dari sini bisa dilihat apakah sel-sel serviks normal, adakah tanda-tanda infeksi, atau apakah tampak tanda-tanda perubahan sel atau yang mengarah kepada kanker. Sedangkan pada IVA, sesuai dengan namanya, menggunakan asam asetat 5% yang dioleskan ke serviks selama 30-60 detik. Setelah itu, serviks dilihat secara kasat mata dengan bantuan lampu. Dengan penambahan asam asetat, serviks yang normal tidak akan berubah warna. Namun, bila ada kelainan, misalnya ada infeksi atau lesi prakanker, akan tampak putih. Nah, perbedaan prinsip dasar ini berdampak pada akurasi pemeriksaan. Hasil Pap smear tentu lebih akurat karena yang diperiksa ialah perubahan sel, yaitu satuan terkecil dalam tubuh manusia. Karena itu, perubahan mikro yang belum kasat mata sudah bisa terdeteksi. Sedangkan IVA memeriksa jaringan dengan mata telanjang, sehingga yang bisa dilihat hanyalah perubahan makro. Selain itu, hasil Pap smear yang bersifat spesifik bisa dijadikan sebagai dasar untuk memantau perkembangan kondisi pasien. Sedangkan pada IVA, hasil pemeriksaan yang abnormal masih mungkin karena infeksi, trauma serviks atau lesi prakanker, sehingga tidak spesifik. Selain itu, hasil tidak terdokumentasi, tidak difoto, sehingga tidak dapat dilakukan pemantauan. Meski demikian, IVA memiliki keunggulan tersendiri. Hasil IVA bisa didapat saat itu juga, dan bila hasilnya negatif, pasien bisa segera diberitahu dan tidak perlu melakukan kunjungan ulang. Tentunya ini sangat memudahkan pasien di area dengan fasilitas kesehatan yang tergolong jauh atau sulit dijangkau. Dari segi biaya, IVA pun jauh lebih murah ketimbang Pap smear. Pemeriksaan ini bisa dilakukan di puskesmas hanya dengan mengeluarkan beberapa ribu rupiah saja. Sedangkan Pap smear biasanya tersedia di laboratorium komersil, klinik dokter swasta, atau rumah sakit dengan biaya yang lebih mahal. Nah, jadi jika Anda mencari akurasi, Pap smear adalah pilihan terbaik karena merupakan standar baku untuk mendeteksi dini kanker serviks. Namun, jika Anda berada di area yang dengan sumber daya dan fasilitas terbatas, IVA lah pilihannya. Untuk melakukan IVA, tidak perlu ke dokter. Bidan atau perawat yang sudah terlatih pun bisa melakukannya. Walaupun hasilnya tidak spesifik dan kurang akurat, IVA tetap lebih baik daripada tidak melakukan deteksi dini kanker serviks sama sekali.